Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian dengan Allah kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Ahqaf, surah yang ke-7. Insyaallah pada malam hari ini masuk pada ayat yang ke-32. Mari kita buka, coba baca 32 sampai dengan 36. Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman kepada kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharapkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharapkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharapkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih lagi. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman di ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minal rizq. Qul ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, man harrama zinatallah, siapa sih yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, allati akhraja ibadihi, yang mana yang memperbolehkan Allah keluarkan, Allah berikan kepada ibadinya, kepada abdi-abdinya, wa thayyibati minal rizqi, dan dari rezeki yang baik-baik. Alhamdulillah. Kata Allah, siapa yang mengharamkan zinatan, yaitu perhiasan yang diberikan oleh Allah kepada abdinya. Maksudnya adalah berkaitan dengan pendapat atau anggapan dari kaum musyrikin Mekah, kaum jahiliyah, yang mereka saat ibadah haji itu melarang menggunakan pakaian, artinya harus bertelanjang bulan begitu, baik laki maupun perempuan, dan mereka mengharamkan setiap orang yang pergi haji untuk mengenakan pakaian. Maka Allah bantah itu dengan memerintahkan kepada bantunya, Qul, katakan Muhammad, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan kepada abdinya, wat thayyibati minal rizqi, dan dari rizki yang halal, yaitu berupa makanan, daging-daging dan lain sebagainya yang juga dihalalkan oleh
orang-orang musyrik seperti apa? Seperti onta yang begini, onta yang begitu, dan lain sebagainya, yang mereka khususkan bagi para asnamnya, bagi para sembahan-sembahan mereka selain Allah, yaitu patung-patung, berhala-berhala yang mereka gunakan untuk menyembah selain Tuhan. Mereka menyembelih hewan bukan ditujukan kepada Allah, tetapi diberikan kepada selain Allah, dan mereka mengharamkannya untuk diri mereka sendiri. Siapa yang mengharamkan itu semuanya? Baik pakaian maupun makan daging-daging hewan yang telah mereka sebutkan itu. Qul, katakanlah Muhammad, ya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Ya, makna hiya di sini kembali kepada zina. Zina tadi itu adalah artinya pakaian. Wa thayyibat, dan juga makanan-makanan. Hiya itu semuanya adalah lilladzina amanu fil hayatid dunya, yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saat mereka hidup di dunia. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya semua hal yang berkaitan dengan nikmat dunia, pakaian, juga makanan itu diperuntukkan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kaum musyrik dan orang-orang di luar mukmin? Mereka nurut atas anugerah yang diberikan kepada kaum mukmin, dan orang-orang di luar yang tidak beriman itu mereka menikmati sebagian apa yang telah diharapkan Allah kepada orang beriman itu, ya, sampai pada waktu yang menentukan. Khalisatan yaumul qiyamah. Tetapi pada hari kiamat tak khalisah, khusus pakaian maupun daging maupun makanan itu diperuntukkan bagi orang beriman saja pada hari kiamat. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, siapapun mereka yang mereka tidak berhak mendapatkan makanan maupun pakaian tersebut. Tidak. Jadi di dunia dibuat umum oleh Allah, diperbolehkan semua menikmati makanan dan pakaian tersebut. Tapi saat di yaumul kiamat hanya orang yang beriman saja yang diperkenankan untuk menikmati semuanya. Khalisatan yaumul qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayat, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami di kaum yang akan, bagi mereka yang mau mengetahui, dan bagi mereka yang mengetahuinya. Artinya ayat-ayat itu dijelaskan sedemikian mudahnya oleh Allah, tapi khusus bagi mereka yang mau menerima pengetahuan tersebut. Bagi mereka yang tidak mau, tetap tidak mau. Tidak ada khusus. Mereka mengatakan, ya apa yang diberitakan oleh Allah kepada manusia itu rata, baik kepada orang beriman maupun bagi orang yang tidak beriman. Perhatikan baik-baik bahwa Allah ketika memerintahkan Nabi Adam, ya, itu, ya, keluarlah kalian. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi, maka mereka kemudian diperbolehkan untuk menikmati apapun yang ada di muka bumi itu. Siapakah Nabi Adam? Tentu Nabi Adam adalah orang yang beriman mukmin. Demikian juga sang istri Hawa itu juga orang yang beriman. Maka pertama kali ya, semua nikmat dunia itu diperuntukkan bagi orang yang beriman. Kan begitu kan? Kemudian setelah itu baru muncullah generasi berikutnya setelah Nabi Adam. Dari keturunannya Nabi Adam itu orang-orang yang kemudian ingkar, kafir, tidak mau beriman kepada Allah. Maka awal semua kenikmatan itu diperuntukkan kepada Nabi Adam dan Hawa yang dua-duanya beriman kepada Allah. Awal kenikmatan dunia ini. Walaupun fil ardi mustaqarrun wa mata'ul ilahi, dan bagi kalian di bumi itu tempat tinggal dan juga kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Kepada siapa itu? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Berarti setelah itu keturunannya orang-orang yang mengingkar, mereka nurut atas anugerah yang diberikan kepada Nabi Adam yang merupakan orang yang beriman.
Maka di sini maknanya bahwa perhiasan itu maupun makanan yang baik itu lilladzina amanu, bagi mereka yang beriman, bil hayatid dunya, di dunia, khalisatan yaumul qiyamah, bahkan khusus pada hari kiamat hanya mereka yang beriman saja. Di luar yang beriman mereka tidak ada bagian, dihabiskan di dunia. Kadzalika nufassilu ayat, demikianlah menjelaskan ayat-ayat kami bagi mereka yang mengetahui. Maknanya adalah bagi siapa yang mau menerima pengetahuan ini, menerimanya dengan baik, maka mereka bisa memahami. Hati dimuliakan Allah. Perhatikan baik-baik, ayat ini juga digunakan oleh orang-orang yang hatinya ada penyakit. Mereka mengatakan ayat ini memaknai bahwa siapa yang mengharamkan perhiasan yang diperuntukkan oleh mereka, sehingga kemudian sebagian orang itu menghalalkan laki-laki pakai emas, menghalalkan laki-laki pakai pakaian sutra. Kenapa? Karena kata mereka ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada, Allah menghalalkan semua perhiasan dunia, baik laki maupun perempuan. Enggak, maknanya ini membantah asbab an-nuzulnya, membantah perkataan kaum musyrikin Mekah dan orang-orang di luar Mekah yang datang ke Mekah haji, yang mereka mengharamkan mengenakan pakaian bagi laki-laki maupun perempuan, mengharamkan telanjang bulat baik laki maupun perempuan, sehingga namanya campur baur seperti itu mau tidak mau terjadi perzinahan di Mekah pada saat itu. Lanjut ayat yang berikutnya 33. Qul, katakan Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahish, sesungguhnya ya Tuhanku hanyalah mengharamkan al-fawahish, yang diharamkan oleh Allah itu adalah perbuatan yang keji. Ma zahara minha wa ma batana, apa yang tampak maupun yang tak tampak, wal isma, dan juga maksiat dosa, wal baghya, dan juga melanggar hak orang lain, melampaui batas, bil ghairil haq, tanpa hak, wa an tusriku billahi, dan kalian menyekutukan dengan Allah malam yunazzil bihi sultanan, apa yang Allah tidak turunkan alasan atasnya, ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan bahwasanya kalian mengatakan sesuatu kepada Allah apa yang justru kalian tidak mengetahui dari perkataan kalian itu sendiri. Maknanya adalah katakan Muhammad, inna harrama rabbi al-fawahish, yang diharamkan oleh Tuhan Allah SWT itu adalah perbuatan keji. Tadi kan saya sampaikan bahwa karena perbuatan mereka yang tawaf memelihara Baitul Maqdis, telanjang belajar begitu, baik laki maupun perempuan, yang terjadi justru perzinahan di mana? Maka yang dimaksud fawahish itu oleh para mufassir adalah perbuatan perzinahan itu haram, tidak boleh. Saya naik dewi pada saat itu, takar baruan fawahish, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Perhatikan baik-baik. Berarti perbuatan keji itu, perzinahan itu pada saat ibadah hajinya orang-orang musyrik pada saat itu, perbuatan itu ada yang dilakukan terang-terangan dan ada yang tersembunyi. Ada yang dilakukan terang-terangan, banyak orang yang tahu, maupun yang dilakukan secara tersembunyi. Keji kan? Keji. Dan sekarang diikuti oleh generasi berikutnya, ya enggak? Terang-terangan maupun tersembunyi, semuanya dilakukan pada saat ini. Meniru zaman tadi, di zaman dulu sudah ada. Bahkan di Makkah Mukarramah, wal isma wal baghya, dan perbuatan maksiat. Mufassir mengatakan ism itu ada berkaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan kepada diri sendiri, Apa saja itu? Yang khamar misalnya, ya.
minal khamr misalnya yang dia lakukan sendiri. Ism perbuatan yang melakukan dosa atau diri sendiri juga diharamkan oleh Allah. Wal baqi apalagi perbuatan dosa yang berkaitan melanggar hak orang-orang lain yang bermakna baqiya. Baqiya itu adalah perbuatan dosa yang berkaitan dalam ayat ini konotasinya adalah perbuatan dosa yang dilakukan antara satu orang dengan orang yang lain. Sedangkan isma itu adalah perbuatan dosa yang berkenaan dilakukan kepada diri sendiri. Wal baqya dosa yang dilakukan kepada orang lain itu mengambil haknya orang lain yang bukan merupakan haknya dia. Semua itu dilarang oleh Allah. Itulah yang diharamkan oleh Allah. Bukan perhiasan tadi, bukan makanan minuman yang diharamkan yang kalian adakan mengharamkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang diharamkan adalah al-fawahish, kekejian, dosa zina tadi itu, dan dosa minum khamr tak boleh. Ya, contohnya tadi itu. Wal baqya mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain tidak boleh. Biwail hak tanpa hak boleh. Ya. Dan yang berikutnya dilarang bahwa tusriku billahi, dan kemudian kalian menyebutkan Allah dengan hal-hal yang lain. Siapa itu? Sembahan-sembahan kalian selain Allah itu, patung-patung itu, asnam, tauhid, enggak boleh semuanya. Malam binazil bihi sultannya, Allah tidak memberikan petunjuk sama sekali atas perbuatan itu semua. Enggak boleh semuanya. Ya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, apalagi kalian mengatakan sesuatu ya, atas Allah yang kalian tidak punya pengetahuan atasnya. Malah tak tahu. Banyak orang sekarang yang menyampaikan sesungguhnya sholat itu tidak ada dalilnya. Sholat 5 waktu itu tidak ada dalilnya di Al-Quran. Jika orang otaknya meleset, dia lupa bahwa agama Islam itu adalah dibangun atas 2 unsur. Yang pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengatakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua apa? Bahwa pengakuan bahwasanya Muhammad adalah Rasul maksudnya secara sembahan tak ada sembahan kecuali Allah, yaitu Allah yang gaib, yang tidak bisa dilihat. Tetapi untuk mengetahui siapa Allah butuh manusia yang membimbing untuk mengetahui dan mengabarkan siapakah itu Allah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Maka untuk memahami Al-Quran itu wajib bagi kita untuk mengikuti apa kata Rasul SAW. Maka bagi mereka yang mengimani Al-Quran tidak boleh mengimani kita Al-Quran sendirian tanpa menyertakan mengimani Nabi Muhammad petunjuknya. Ketika Rasul mengatakan ya sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Orang yang mengatakan enggak ada dalilnya dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu wajib, tidak ada. Meleset otaknya. Kenapa? Karena dia hanya mengambil satu dalil saja di Al-Quran. Ya enggak? Sementara bagaimana tata cara sholat itu termasuk 5 waktu, waktunya jam berapa, subuh jam berapa, kemudian zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, dan juga isya jam berapa. Itu kewajiban semuanya itu adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kamu tidak akan menemukan di dalam Al-Quran kecuali kamu harus mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh dipisah. Untuk menjelaskan bahwa kewajiban tentang sholat itu di Al-Quran, maka kalian harus merujuk kepada apa kata Rasul. Tidak boleh kemudian Al-Quran meninggalkan Rasulullah, ingkar sunnah namanya. Maka batallah Islamnya itu, karena ya al-madkhalu ilal Islam, pintu masuk ke dalam Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, bukan 1. Ya, jadi mengatakan la ilaha illallah tanpa mengatakan Muhammad dan Rasulullah batal Islamnya.
Apakah kalian pikir dahulu orang-orang selain Islam, orang-orang kafir itu tidak perlu syahadat? Bersyahadat mereka mengakui, Pak. Orang musyrik itu pun mereka mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Iya. Orang Nasrani mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya. Orang Yahudi mengakui Allah adalah Tuhannya, tapi mereka tidak mau mengakui Muhammad adalah nabinya. Tidak mau. Sehingga mereka akan sempurna iman dan mereka dianggap tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mengenapi syahadatnya itu dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang mereka mengatakan seperti itu, Pak, otomatis keluar dari Islam. Gak menganggap bahwa petunjuk Rasul itu adalah petunjuk yang juga harus diimani. Leser kepadanya. Jadi mereka hanya berpegang kepada Al-Quran tanpa dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak punya pengetahuan atasnya. Kemarin saya melihat suatu video yang mengatakan bahwasanya menganggap bahwa Wali Songo itu salah itu dalam menghakimi siapa namanya? Syekh Sidina. Seolah-olah dia lebih tahu ketimbang Wali yang Songo tadi. Seolah-olah dia lebih tahu dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh para wali songo yang kemudian mereka justru menghukumi apa yang dikatakan oleh Syekh Sidina itu adalah kaum musyrikin, karena dia telah menjadikan wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Gusti, karena dia menganggap bahwa segala sesuatu ini tidak ada kecuali hanya ada Allah. Hakikatnya tidak ada, semuanya kecuali hanya Allah. Sehingga kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Sehingga sesungguhnya kita ini adalah tidak ada, yang ada adalah Allah. Maka kita ini adalah Allah wahdatul wujud. Leser Allah. Sehingga kemudian dilarang mengembangkan pendapat itu oleh wali songo. Kenapa? Berbahaya. Ya, berbahaya. Allah itu ingin menjadikan manusia memanusiakan manusia. Apa kata Allah? Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan siapa-siapa, dia hanya utusan. Qad khalaq min qablihi rusul. Telah berlalu Rasul-Rasul sebelum Muhammad. Maknanya adalah dia bagian dari manusia. Bahkan Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi, apa kata Allah? Ini basyarun mislukum, aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian, kata Rasulullah. Akan tadi yuha ilayya, hanya saja aku diberi wahyu. Itu yang membedakan antara aku dan kalian. Tapi secara zatnya aku sama dengan kalian. Aku ini adalah manusia seperti kalian juga, yang punya batas waktu. Maka kita berbeda. Ayat berikutnya Allah katakan, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu telah punya waktu yang telah ditentukan. Ya, saat ajal mereka, saat waktu mereka telah habis, maka tidak ada satupun yang bisa memundurkan dan tidak ada yang bisa menunjukkan. Hadirin dimuliakan Allah, ini berkenaan dengan ayat di atasnya. Apakah itu kebiasaan itu? Bahwa apapun yang diberikan kepada kaum muslimin dari zinah tadi itu, dari makanan, minuman, senang-senang, mata, ya, semua yang menikmati dunia itu semuanya punya waktu. Ada limitnya, ada batasannya. Tidak bisa terus menerus di dunia. Ya, semuanya ada waktunya. Saat kemudian engkau berakhir masa kenikmatanmu, ya, tenggangmu sudah ditetapkan oleh Allah untuk tidak lagi memiliki waktu yang berikutnya, tidak ada satupun yang bisa memajukan maupun memundurkannya. Ya enggak, Pak? Kalau orang sudah waktunya wafat masih bisa makan, nggak bisa.
Kalau orang sudah waktunya meninggal, masih bisa nggak pakai baju yang indah? Nggak bisa. Kalau orang sudah wafat, bisa nggak dia naik mobil yang mewah-mewah? Nggak bisa. Apakah dia bisa menikmati rumahnya yang seperti sana? Juga tidak bisa. Semuanya sudah ada batas waktunya, akhirnya telah ditentukan oleh Allah SWT. Kapan dia akan mati, sehingga dengan kematian itu terlepaslah semua kenikmatan di dunia ini. Semuanya nggak bisa satu yang dibawa. Bahkan saya maaf, sampai gelar pun, kemuliaan di dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, sebutan-sebutan yang hebat-hebat di dunia itu saat mati dibawa enggak. Oleh karena itu saat orang wafat, di bagi kisahnya itu apa yang tertulis? Namanya dan nama orang, nama bapaknya, kan begitu kan? Iya kan? Iya kan? Namanya dia, misalnya namanya Joni bin siapa? Misalnya Joni bin Edi, itu aja selesai. Gak ada namanya Profesor Dr. Insinyur Joni bin Profesor Dr. Insinyur Edi, misalnya gak ada begitu. Pasti namanya dia dan nama bapaknya, selesai. Semuanya ditanggalkan yang kemuliaannya, pangkatnya dia, jabatannya dia, bahkan hajinya pun ditinggalkan. Tapi ada kadang-kadang yang haji sekian, orang wafat masih bisa naik haji apa? Tidak ada, semua ditanggalkan. Ya kan? Masa kenikmatan dunia itu putus saat meninggal, bahkan pangkatnya pun ditanggalkan di dunia. Selesai. Nggak ada, yang ditulis hanya namanya dia dan nama orang tua bapaknya dia, nama bapaknya dia. Itu aja. La yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqbilun. Saat telah ditentukan waktu itu, tak ada satupun yang bisa mengakhirkan dan tidak ada seorang pun yang bisa memajukan. Pas, selesai. Ya, waktunya detik itu juga tidak bisa diulang. Orang yang ditakdirkan mati itu yang gantungan. Lagi orang yang ditakdirkan oleh Allah mati jatuh dari ketinggian, orang yang ditakdirkan oleh Allah mati tertabrak kendaraan, takdir itu, ya. Itu semuanya tidak bisa dimajukan gitu. Ya Allah, aku tak pengen mati di tiang kamu. Tidak bisa Pak, kalau kamu sudah ditakdirkan mati di tiang kamu, mati di situ. Hanya yang boleh cara mati itu. Cara mati di tiang gantungan itu sudah dipastikan oleh Allah yang mengatakan hanya kamu boleh pilih mati bunuh diri atau mati digantung oleh orang yang zalim. Mana yang kamu pilih? Jika kamu mati bunuh diri maka masuk neraka. Jika kamu digantung oleh orang yang zalim kamu masuk surga. Mati jatuh dari ketinggian, jatuh dari gedung yang tingkat. Ya. Dia matinya sudah tertolong jatuh dari ketinggian. Kamu boleh pilih mati bunuh diri atau mati dilemparkan oleh orang zalim. Mati bunuh diri dari jatuh ketinggian, mati masuk neraka. Tapi jika kamu mati kemudian ya dilemparkan oleh orang yang zalim, maka kamu nanti masuk surga. Mana pilihan itu? Itu yang benar. Berikutnya dia Bani Adam. Wahai anak Adam, imma ya'tiyakum rusulun. Adapun saat datang kepada kamu para rasul minkum yang mereka itu berasal dari golongan kalian, yaqussuna 'alaikum yang mereka itu kisahkan menceritakan kepada kalian ayat yaitu ayat-ayatku. Faman ittaqa, barang siapa yang bertakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul-Rasul kami tadi itu, waslaha dan melakukan kebaikan, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka bagi dia tak ada ketakutan, tak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan saat dia beriman takwa kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Maknanya ayat ini berkaitan tetap dengan ayat yang di atasnya, bahwa Allah ingin mengabarkan kepada manusia yang kamu lakukan itu wahai kaum muslim Mekah mengenai larangan pakai baju bahwa larangan makan beberapa daging hewan dari onta dan lain sebagainya itu yang kalian larang semuanya itu, yang semuanya itu tidak mengikuti petunjuk Rasul kami,
kecuali atas dzon, prasangka, dugaan kalian semuanya yang kalian ada semuanya. Tetapi jika kemudian datang Rasul dari kami, utusan kami mengabarkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan kalian mengikutinya, ya, dan kalian kemudian mengikutinya, artinya kalian bertakwa kepadanya, fa'aslaha, dan mengadakan perbaikan. Maksudnya apa? Merubah perbuatan kalian, pendapat kalian, kalimat kalian yang dahulu mengharamkan pakaian itu, dan mengikuti perintah Rasul kami bahwa pakai tawaf itu harus pakai baju ihram, yang perempuan harus pakai baju yang komplit lengkap. Perbaikan dengan maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalian tidak akan merasa takut kami dan tidak akan takut. Artinya semua dijamin oleh Allah atas keimanan ini. Cukup menggunakan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mendapatkan apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya berupa pahala dan nikmatnya dunia dan akhirat. Tapi mayoritas manusia pada saat termasuk sekarang saat waida kidalahu ittaqu, waida kidalahu ittaqu ma baina aydikum, atau waida kidalahu aminu bima anzalallahu, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka berkata, waida kidalahu ittaqu ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi abana. Mereka mengatakan bahwa kami ini sudah melaksanakan itu turun-temurun, kami sudah mendapati orang-orang terdahulu nampaknya, dan kami merasa bahwa orang-orang tua kami lebih tahu daripada kami dan kami. Jadi kebiasaan dan istiadat yang dahulu dilakukan oleh kaum kafir saat tawaf itu pakai baju, dianalogikan zaman sekarang saat kemudian ada istiadat budaya infiltrasi dibawa oleh orang di luar Islam dalam Islam, dan kemudian dianggap sebagai bagian dari Islam, diingatkan oleh para dai-dai, ayo kita kembali kepada Al-Quran saja. Al-Quran apa yang diajarkan Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Mereka mengatakan kami melaksanakan apa yang sudah kami dapati dari orang tua kami bertahun-tahun lamanya. Orang tua kami melakukan ini, kan gitu. Kami hanya mengikuti saja, dan kami anggap yang berasal dari orang tua itu benar adanya. Diajak hijrah, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan adat-adat yang batil tadi itu. Apa itu misalnya? Sedekah bumi, sedekah laut. Ya, saat panen biasanya pakai menyembelih apa namanya? Kerbau kambing atau sapi, diperuntukkan pada siapa? Kepada penunggu tanah ini, ya enggak? Biar sawahnya apa namanya, panennya bagus, gak diganggu oleh penunggu dahnyangnya kan itu, sehingga memotong kepala kerbau itu pada dahnyangnya diperuntukkan, ditaruh di laut, ditanam di mana, di bumi, ya, diperuntukkan pada dahnyangnya. Berarti menyembelihnya buat siapa itu? Buat jen-jen tadi itu, Pak. Bukan buat Allah. Haram, dan dia menjadi orang yang musyrik. Di dalam kitab Nawaqidul Islam itu ketika yadbahu li ghairillahi, menyembelih untuk selain Allah, masuk bagian dari orang yang riddah, murtad, karena dia kafir, karena dia telah menyembelih untuk selain Allah, maka otomatis dia telah menyembelihkan Allah. Dan orang yang menyembelihkan Allah itu pasti murtad. Dalam kitab Nawaqidul Islam, murtad. Tapi orang mengatakan itu bukan bagian dari murtad, bukan bagian dari kafir. Hanya saja ini hanya melaksanakan adat istiadat. Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, maka harus wajib ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Ya, saat saya diundang satu kelompok pengajian, mereka masih melaksanakan ritual dahulu. Bertanyalah para ibu-ibu, ada ibu ada Pak Ustaz, saya melihat ketika ada acara apa tadi itu,
akan bersih desa. Itu kan kita adakan karnaval. Terus ada sebagian itu pakai baju perempuan yang laki-laki, yang laki-laki pakai baju perempuan, yang perempuan pakai baju laki-laki. Kabar-kabar itu Ustaz. Apakah itu disebut sebagai bagian dari perayaan pada untuk melaksanakan sedekah bumi, namanya bersih desa? Bolehkah itu Pak Ustaz? Segala sesuatu, saya jawab, segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam haram dilakukan. Saya mau tanya, bersih desa, apakah dengan cara itu desanya bersih Pak? Dia tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kalau penyelenggaraan karnaval tadi yang masih biaya ratusan juta? Betul Pak? Betul Pak Ustaz. Kita diminta satu orang satu warga itu ya sekian ratus ribu, jam sekian juta. Urunan dikumpulkan menjadi ratusan juta. Kalau uang ratusan juta itu dibuat membersihkan jalan-jalan, membangun tempat-tempat toilet umum, ya enggak? Membangun tempat-tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Lebih bermanfaat? Iya lebih bermanfaat. Bersih kan biasanya? Bersih. Ya kan? Jadi batil semuanya. Apalagi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Jangan orang pakai. Iya saya lihat sendiri Pak. Jadi kalau pas ada acara urusan desa kan macet dari stop ya. Jalan kembali stop. Dan kemudian perhatikan laki-laki pakai baju perempuan. Gitu. Perempuan yang pakai baju setengah telanjang lari bersama-sama itu pakai tampilan senang di jalan. Perempuan pakai baju setengah pakai baju senang Pak. Coba apakah itu yang dinamakan kebaikan? Tidak, itu sudah beriman fahish, kecil. Maka jika kita sudah beriman kepada Allah, meninggalkan itu semuanya, wa aslaha, membuat suatu perbaikan dalam kehidupan itu dengan hanya mengikuti kepada apa yang dibawa oleh para Rasul, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut mereka ini. Allah kalian semua jangan pahalanya fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tinggalkan semua itu, tinggalkan ujian, tinggalkan semua itu, tinggalkan al-baqiyah, tinggalkan perbuatan syirik dan semuanya. Utruku. Jadinya akhir ya. Walladzina kadzabu bi ayatina, sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru, dan menyombongkan diri terhadap ayat kami itu, anha, dari ayat kami, ulai asal-benar, mereka itu adalah para penghuni neraka, yang mau mereka akan kembali ke dunia. Jadi mereka berdoa ketika Allah menurunkan Rasulnya dan menyatakan bahwa Rasul itu Alkitab al-haq, kitab yang benar. Dan dengan kitab itu makanya diperuntukkan oleh Allah kepada para Rasul itu sebagai apa? Memutuskan perkara yang terjadi antara manusia. Jadi kita bukan sama-sama surah Al-Baqarah. Nah, ayat 213. Manusia itu dulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama dengan kitab yang mengandung kebenaran untuk memberikan petunjuk di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya,
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, karena nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Fawasallahu nabiyina wasyidna mudhina. Saat kemudian Nabi Adam alaihissalam berpindah dan kemudian telah menjadi suku-suku berbangsa-bangsa, maka fawasallahu, maka Allah kemudian mengutus nabiyina, para nabinya, mubasyirina mudhina, untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahul kitab, dan menurunkan kepada setiap nabi-nabi tadi itu apa? Al-kitab bil haq, kitab kebenaran. Masing-masing nabi dibekali kitab. Untuk apa? Liyahkum, menjadilah dasar hukum bainan nasi, di antara manusia, fi mahtalafu fihi, terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa mahtalafa fihi, dan tidak berselisih. Saya ulangi, tidaklah manusia berselisih tentang kitab tersebut illa alladzina utul, kecuali justru pada mereka yang diturunkan Alkitab kepadanya. Apa yang jadi mimba dibaca atau bayinan, setelah datang petunjuk yang nyata, bukti-bukti kepada mereka itu, bagi yang bayinan, karena ada kejadian yang berselisih. Pak, rata-rata yang memahami Al-Quran itu, yang rata sudah membaca Al-Quran, berselisih paham. Kalau sebelum Al-Quran yang dimaksud adalah orang dahulu yang menyelisih Al-Quran, orang-orang yang diturunkan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Ketika mereka diberitakan tentang Al-Quran, mereka berselisih paham. Tapi juga di antara umat Islam yang telah diberikan kepada mereka Al-Quran juga berselisih. Setelah bukti-bukti nyata diberikan kepada mereka, kemudian mereka itu menyelisihinya. Kenapa? Karena kejadian yang saya bilang tadi itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran itu bahwa sholat di waktu wajib. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Al-Quran itu adalah paling benar, tidak ada. Al-Quran banyak kesalahannya. Ada yang mengatakan tidak ada, cuma itu orang mengatakan Islam itu paling benar. Al-Quran mengatakan semua agama benar. Kan saya dengar juga sebenarnya itu ya. Seperti itu kan tak boleh. Ya, siapa itu? Beberapa ulama loh, berarti dokter loh, lulusan luar negeri, profesor, bayangkan. Setelah datang bukti yang nyata, tadi mereka tidak mau lagi. Kenapa? Dengki mereka itu tak senang. Tapi yang fahadallahu ladina amanu limahtalafu fihi nafaqihi. Ketika para nabi sudah tidak ada, wafat semuanya, maka Allah kemudian berikan petunjuk kepada orang beriman. Untuk apa? Memberikan penjelasan terhadap semua perselisihan yang terjadi ilhaqi biidznillah, dengan izin Allah. Baik, Muhammad, barangkali ada yang ingin membagi bertanya atau sesuatu yang harus dijelaskan lebih lanjut, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Sempat saya mengenai streaming itu kalau agama sebenarnya, agama tingkatan Nasrani, ibadahnya kalau ada jamaahnya itu keluar dapat dari ibadahnya, meninggal dengan damai bersama Bapak di sini. Ini kayak semacam kampanye artinya jamaah mereka itu dalam kondisi hidup seperti apapun buruknya, dijamin meninggal pasti sesungguhnya. Sementara saat ini yang ada apa itu kan ada seorang buya yang mengeluarkan statement mengucapkan kata-kata dia itu tidak ada jaminan sesungguhnya. Ini kan membuat umat muslim itu kan skeptis. Padahal di Sahih Bukhari Muslim mengkol dari Allah dalam jannah, artinya bahasa yang menyampaikan kalimat tauhid dan benar Allah. Ini saya agak bingung apakah ini termasuk upaya-upaya untuk menenggelamkan Islam ataukah
Ya, apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tapi mereka bukan Nabi Isa kan? Siapa yang disebut Tuhan Yesus itu, mereka mengatakan itu biwajib tanpa pengetahuan. Mereka mengatakan itu tanpa pengetahuan. Mereka hanya prasangka, hanya berdasarkan prasangka, tidak berdasarkan. Mereka mengatakan bahwa semua orang yang meninggal yang beragama Nasrani itu pasti meninggal dengan Allah Bapa di surga dan dunia. Dan mereka dijamin masuk surga karena apa? Sudah ada terus dosa, yaitu anakku yang bernama Yesus Kristus. Sekali lagi, ini kan direkam. Jadi ini adalah internal Islam, bahwa ini adalah pendapat umat Islam. Jadi di luar Islam kita boleh berkesan bahwa Islam itu mengakui Isa Al-Masih itu sebagai Nabi dan menolak pendapat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan, dan menolak pendapat bahwa semua dosa itu telah diampuni dan ditebus oleh Nabi Isa. Tidak, tapi Nabi Isa itu adalah mubasyirina wa mundhirina, memberi kabar gembira dan sekaligus juga memberi peringatan. Bagian dari itu, bagi siapa yang mengikutinya maka diberikan kabar gembira mengenai surganya Allah. Dan bagi mereka yang kemudian mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu, maka mereka akan masuk neraka. Itu yang dimaksud, bukan menebus dosa, tapi mereka kemudian tidak tanpa ilmu mereka melakukan semuanya itu dalam rangka apa? Menarik perhatian di luar agamanya itu, bahwa masuk agama kami pasti masuk. Nah, sementara begitu Islam, siapapun yang walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada jaminan masuk surga. Benar nggak kira-kira? Ada benarnya ada tidaknya? Karena kaidahnya itu adalah barang siapa man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa ya yang di dunia dia sempat mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah kata Rasulullah dakhala jannah, sudah pasti masuk surga. Pasti nggak bisa dijawab, sudah pasti masuk surga, kecuali ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dia masih mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah itu maksudnya apa? Coba perhatikan baik-baik. La ilaha, tidak ada sembahan, nggak ada sembahan ya. Sebelum mengatakan kecuali Allah, maka wajib bagi pengucapnya yang mengucap kalimat la ilaha itu menafikan semua sembahan. Nggak ada sembahan, nggak ada sembahan, nggak ada Tuhan. Apanya begitu? Illa, kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Nek wis ngono berarti syaratnya dia masuk surga dengan kalimat itu, dia tidak mengakui ada Tuhan selain Allah, maka pasti masuk surga dengan tauhidnya itu. Walaupun dia melakukan apa? Ismun kabir, walaupun melakukan dosa besar, pelaku zina, peminum khamr, perampok, pencuri, apalagi koruptor, ya, selama dia tidak menyebutkan Allah, dia bisa masuk surga atas kehendak Allah, selama dosanya sudah dicuci di mana? Ya, di neraka kalinya, atau Allah berikan kemenangan khusus pada dia. Dan kan baik-baik, siapakah mereka yang bisa masuk surga? Semua orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, semua bisa masuk surga selama dia tidak mensebutkan Allah. Dengan apa dia masuk surga? Saya mau tanya, dengan apa dia masuk surga? Biiznillah, ya. Jika Allah berkehendak. Inna apa? Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru man yusyrika bi. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru, ya, ma duna dzalika liman yasha. Tapi mengampuni dosa selain syirik bagi Allah, bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya, kalau orang yang
masuk neraka bukan karena sebab syirik, ada kesempatan masuk surga. Kenapa? Dengan kalimat tauhid tadi itu. Salah satunya dengan apa? Dengan syafaat. Syafaatnya siapa? Kau mukmin, nanti kan jaminan ya masuk surga. Terus kemudian udah pengen nyari teman, nyari saudara, ya kan? Kok nggak ketemu aku dengan saudara? Padahal dia kelihatannya dulu suka sholat bersama dengan aku. Ternyata tanya, ya Allah gimana sih fulan saudaraku? Dia masuk neraka. Kamu saudara dia? Dia dulu pernah sholat bersama, puasa dengan aku. Dia punya dosa besar. Yang kamu tidak tahu. Ya Allah, kamu dia masuk neraka. Ya udah, ambil. Kuberikan salamku kepadamu dan silakan Pak ambil. Dia jalan. Lewat syafaat dalam beriman bisa masuk surga. Dan itu kan diketahui orang yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha tidak jaminan surga, karena dia halamannya kan penyakit Pak, itu penyakit dan mereka mengklaim itu tanpa ilmu, mereka hanya don menduga-duga, gak tahu, gak pernah baca Al-Quran, terus bisa-bisanya mengatakan orang Islam itu walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada jaminan surga. Iya, gak ada jaminan. Semuanya surga dan neraka itu adalah atas kehendak Allah. Ini gak ngerti ya cuma ngomongkan begitu. Dia gak paham Islam tapi sok tahu. Orang Islam itu orang-orang yang kata Allah dalam surah Al-Fatihah itu sebagai orang siapa? Ad-dhalun, tersesat. Maksudnya apa? Suka beramal tapi gak boleh ilmu. Sementara orang Yahudi itu punya ilmu tapi gak mau beramal, disebut sebagai siapa? Al-Maghdub, yang dimurkai Allah. Kenapa? Punya ilmunya tapi gak mengamalkannya. Dia tahu Muhammad itu adalah Rasulullah tapi dia tidak mau beriman. Kalau itu orang Yahudi, mereka ngomong tok tapi gak mau beramal. Sementara Nasrani itu yang amal kok tapi gak duit ilmu. Itu ya, insyaallah itu ya. Insyaallah nanti ya, hari Senin besok kita akan bahas tadi yang dibahas oleh kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Syarah oleh siapa? Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kitabnya Syekh Muhammad bin Muhammad bin Al-Wahhab At-Taimi, insyaallah disarah oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Insyaallah bisa hari Senin kita akan membahas itu. Ada 10 pembatal keislaman yang kita akan bahas. Kemudian Allah memberikan kesehatan dan kehidupan kepada kita sehingga kita akan bertemu dan membahas kitab tersebut, sehingga kita tahu sesungguhnya siapa saja yang batal Islamnya jika bertobat kepada Allah. Kemudian Allah berikan ampunan kepada kita dan menjadikan apa yang kita belajar hari ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.